3D, yaitu perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Ya, lanjut selanjutnya. Pendahuluan, perkembangan intelektual dalam kehidupan seorang anak remaja harus diimbangi dengan nilai, moral, serta akhlak yang baik. Anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak akan mampu mengembangkan super ego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma sosial. Kemandirian serta kematangan moral selalu mengedepankan dalam setiap langkah dan tingkah laku dalam setiap kehidupan. Kemampuan yang ada dalam hidup seorang anak menjadikan diri bisa memiliki akhlak serta sikap secara baik ke depannya. Pengertian nilai moral dan sikap antara pengetahuan dan tindakan ternyata tidak selalu terjadi korelasi positif. Proses pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan bentuk sikap dan tingkah laku merupakan proses kewajiban yang bersifat fisikal. Seorang individu yang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela ternyata tidak selalu karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu tercela atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Berbuat sesuatu secara fisik adalah bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur. Akan tetapi di dalamnya tercukup juga sikap mental yang tidak selalu mudah ditanggapi, kecuali diduga dapat menggambarkan sikap mental tersebut. Bentukan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya ada kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat kebiasaan dan nilai terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang hidupnya menjadi pegangan seluruh warga negara Indonesia. Jadi nilai adalah bukan baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh, indah tidak indah suatu perilaku atau pernyataan yang berlaku dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, nilai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan anak sebelumnya, riset-riset perkembangan manusia menunjukkan bahwa tahapan pertumbuhan dan perubahan anak usia 9 tahun pertama tentang kehidupan relatif stabil dan dapat diprediksikan tahapannya. B. Karakteristik nilai moral dan sikap remaja mendasari sikap dan perilaku seorang dalam kehidupan di masyarakat. Moral adalah tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan serta suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebagai pendidik misalnya, kesadaran akan adanya hubungan antar sebuah bagian perkembangan ini bermanfaat untuk perencanaan kurikulum untuk berbagai kelompok usia anak. Kurikulum untuk bayi, anak-anak yang baru belajar berjalan, dan anak usia prasekolah hampir dipastikan digerakkan oleh kebutuhan untuk mendukung perkembangan yang sehat pada semua bagian diri anak. Sementara untuk anak-anak usia sekolah dasar, perencanaan kurikulum diarahkan sebagai usaha-usaha untuk membantu anak-anak mengembangkan pemahaman konseptual yang dapat diaplikasikan pada mata pelajaran yang dipelajari. Perkembangan anak berlangsung dalam sebuah tahapan yang relatif teratur, di mana kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan lanjut anak terbangun atas kemampuan. Sejauh mana remaja dapat mengamalkan nilai-nilai yang yang telah dicontohkan kepada mereka. Salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari masyarakat. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umur dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman perilakunya.
Michael mengemukakan 5 perubahan dasar moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu sebagai berikut. A. Pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak. B. Keyakinan moral lebih pusat pada apa yang benar dan yang kurang pada apa yang salah. C. Penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. D. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral menimbulkan ketegangan emosi. Hubungan antar tahap tersebut bersifat hierarkis, yaitu tiap tahap berikutnya berlandaskan tahap sebelumnya, yaitu lebih terdiferensiasi dan operasi-operasinya terintegrasi dalam struktur baru. Oleh karena itu rangkaian Oke, selanjutnya C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dan moral dan sikap. Perkembangan internalisasi terjadi melalui identifikasi dengan orang-orang yang dianggap sebagai terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Tetapi hal ini semata-mata ditafsirkan dari segi sebab akibat fisik atau kenikmatan perbuatan hukum, keuntungan pertukaran dan kebaikan. Ia dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tingkat prakonvensional ini merupakan cermin dalam bentuk jika engkau mengaruh pembungku atau juga akan mengaruh pembungmu. Jadi perbuatan baik tidaklah didasarkan karena loyalitas, terima kasih atau keadilan. Pada tingkat ini anak datang disebut atau budaya. Dan tingkat tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai-nilai manusiawi. Dari akibat tersebut, anak-anak semata menghindarkan hukuman daripada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Jika ia berbuat baik, hal itu karena anak menilai tindakannya sebagai hal yang bernilai dalam diri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan didukung oleh hukuman dan otoritas. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa yang memandang bahwa hal tersebut menilai bagi dirinya sendiri tanpa menghindarkan akibat yang segera dan nyata. Yang sikapnya bukan hanya konformitas terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif mendukung dan membenarkan seluruh data tertib atau norma tersebut serta dia nilai adalah patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ada kebiasaan dan kepatuhan, ada kebiasaan dan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila adalah nilai hidup yang menjadi pegangan seluruh warga negara Indonesia. Ya, itu saja yang saya sampaikan dari presentasi K3D ini. Bila ada kata-kata mohon maaf, boleh buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan, perkembangan intelektual dalam kehidupan seorang anak remaja harus diimbangi dengan nilai, moral, serta akhlak yang baik. Anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil yang kemungkinan besar tidak akan mampu mengembangkan superego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma sosial. Kemandirian serta kematangan moral selalu mengedepankan dalam setiap langkah tingkah laku dalam setiap kehidupan. Kemampuan yang ada dalam hidup seseorang anak menjadikan diri bisa memiliki akhlak serta sikap secara baik ke depannya. Pengertian moral dan sikap antara pengetahuan dan tindakan ternyata tidak selalu terjadi korelasi positif. Proses pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan untuk sikap dan tingkah laku merupakan proses kewajiban yang bersifat musikal. Seorang individu yang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela ternyata tidak selalu karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu tercela atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Berbuat sesuatu secara fisik adalah bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur. Akan tetapi di dalamnya tercakup
juga sikap mental yang tidak selalu mudah ditanggapi, kecuali juga dapat menggambarkan sikap mental tersebut.